Waduh, Mahfud MD blak-blakan kritik pemerintahan Jokowi, aduh mengerikan kalau saya lihat. Yang harus kita pikirkan bangsa ini, pemimpin tahun 2024 itu sudah pasti pemilu, Pak Jokowi tidak lagi, itu maka pemimpin yang harus muncul itu pemimpin yang bisa menyatukan, menjaga keseimbangan dan merekatkan. Negara-negaranya bisa maju, tidak kayak sekarang saat ini. Jadi mengerikan. Nah ini juga memang kemudian saya berpikir kayaknya memang perlu satu terobosan. Kalau teori klasik sih kalau negara sudah begitu, kalau di Amerika Latin itu biasanya muncul kudeta, ya kan? Kalau di Amerika Latin kan selalu begitu. Artinya hal-hal yang dianggap belum konteks surat tugas dan surat kuasa harusnya sudah selesai, yang mulia. Tidak sesuai juga dengan jargon Jokowi kerjanya apa ini, nggak ada. Jadi karena itu saya keberatan dengan ini, mohon ada kepastian. Jika sidang ke depan nggak ada lagi, berarti Jokowi tidak negarawan, tidak gentle, tidak betul-betul menghargai pengadilan. Lapis keduanya itu masalah korupsi. Itu juga perlu orang kuat. Ini korupsinya rendah, tidak terkendali, dan mau nyalahkan di mana? Di setiap sektor pengadilannya begitu, parlemennya begitu, di birokrasi pemerintahnya begitu, pengusahanya begitu, semua bekerja dengan cara-cara itu. 2500 tahun lalu kan mengatakan kalau demokrasi itu sudah menjadi anarki, memang harus muncul apa yang disebut strong leader, pemimpin yang kuat. Pokoknya babat aja semua dulu daripada negara yang hancur. Video Menpolhukam Mahfud MD mengkritik pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin viral di media sosial. Mahfud secara belak-belakan menyebut Indonesia membutuhkan orang kuat, tidak seperti sekarang ini. Dalam video tersebut nampak Mahfud MD diwawancarai 3 orang. Judul acara yang muncul Mahfud bicara Islamfobia hingga trauma politik. Tidak jelas kapan wawancara tersebut dilakukan, namun terlihat dalam video dalam simbol 20ddetik.com dan juga tulisan total politik. Yang harus kita pikirkan bangsa ini, pemimpin 2024 itu sudah pasti pemilu. Pak Jokowi tidak lagi, maka pemimpin yang harus muncul itu pemimpin yang bisa menyatukan, menjaga keseimbangan dan merekatkan. Kata Mahfud MD dalam video tersebut dikutip dari pojok1.id pada Selasa 26 April. Agar negara ini bisa maju, tidak kayak sekarang saling adu. Mengerikan kalau saya lihat, kata Mahfud MD. Yang kedua, lapis kedua itu masalah korupsi, itu juga perlu orang kuat. Korupsi tidak terkendali. Mau salahkan di mana? Pengadilan begitu, parlemen begitu, birokrasi pemerintahan begitu, pengusaha begitu, semua bekerja dengan cara-cara itu, kata Mahfud lagi. Melihat situasi negara saat ini, menurut Mahfud MD perlu suatu terobosan. Mahfud MD kemudian mencontohkan kudeta di negara Amerika Latin. Kayaknya memang perlu satu terobosan. Kalau teori klasik seperti di Amerika Latin biasanya muncul kudeta. Ini negara mau hancur, saya ambil dan memang ada teorinya, katanya. Teori Plato 2500 tahun yang lalu mengatakan, kalau demokrasi sudah menjadi anarkis memang harus muncul apa yang disebut strong leader. Pokoknya babat saja dulu daripada negaranya hancur, ujar Mahfud MD dalam video tersebut. Menko Polhukam Mahfud MD tiba-tiba mengkritik pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Menurut Mahfud, Indonesia perlu orang kuat, tidak kayak sekarang. Kritikan Mahfud MD itu diungkapkan melalui tayangan video yang belakangan viral, beredar luas di media sosial. Dalam tayangan video itu Mahfud MD terlihat diwawancarai 3 orang. Judul acara yang muncul Mahfud bicara Islamfobia hingga trauma politik. Dalam video viral ini terlihat simbol 20ddetik.com dan juga tulisan total politik, tapi belum jelas kapan wawancara ini direkam. Yang harus kita pikirkan bangsa ini, pemimpin 2024 itu sudah pasti pemilu, Pak Jokowi tidak lagi. Maka pemimpin yang harus muncul itu pemimpin yang bisa menyatukan, menjaga keseimbangan dan merekatkan, kata Mahfud MD dalam uraiannya seperti dilihat dalam video itu Selasa 26 April. Agar negara ini bisa maju tidak kayak sekarang. Aduh mengerikan kalau saya lihat, kata Mahfud MD saat ini menjabat sebagai Menko Polhukam. Yang kedua, lapis kedua itu masalah korupsi. Itu juga perlu orang kuat. Korupsi tidak terkendali, mau salahkan di mana? Pengadilan begitu, parlemen begitu, birokrasi pemerintahan begitu,
Pengusaha begitu, semua bekerja dengan cara-cara itu, kata Mahfud lagi. Melihat situasi negara saat ini, menurut Mahfud MD perlu suatu terobosan. Mahfud MD malah mencontohkan kudeta di negara Amerika Latin. Kayaknya memang perlu satu terobosan. Kalau teori klasik seperti di Amerika Latin biasanya muncul kudeta. Ini negara mau hancur. Saya ambil dan memang ada teorinya, katanya. Teori Plato 2500 tahun yang lalu mengatakan kalau demokrasi sudah menjadi anarkis memang harus muncul apa yang disebut strong leader. Pokoknya babat saja dulu daripada negaranya hancur, ujar Mahfud MD dalam video ini. Gibran pusing di demo soal perdagangan anjing, digaji rakyat untuk memberi solusi. Koalisi Dog Meat Free Indonesia DMFI menurut Gibran Rakabuming untuk menyetop konsumsi daging anjing di Solo. Namun sikap Gibran terkesan tidak memberikan solusi terhadap perdagangan daging anjing ini. Hal ini dinilai sebagai bentuk apatis pemerintah terhadap rakyatnya. DMFI menggelar aksi protes di halaman kantor Wali Kota Solo dengan tuntutan minta Gibran menutup perdagangan daging anjing di Kota Solo. Koordinator DMFI Mustika mengatakan pihaknya telah memberikan surat kepada Gibran terkait kebijakan tersebut, tetapi tidak ditindaklanjuti. Beberapa bulan yang lalu mengatakan akan mengkaji, tapi sampai hari ini pengkajian tidak ada kelanjutan, ujar Mustika. DMFI meminta Gibran untuk memikirkan kesehatan masyarakat Solo terkait maraknya perdagangan daging anjing. Namun, dari tuntutan ini Gibran mengatakan belum ada solusi sampai saat ini mengenai perdagangan daging anjing. Solusinya apa kalau tidak boleh jualan guguk anjing? Stop, tapi kalau tidak memberikan solusi, sing pusing aku, kata Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, Gibran mengakui belum menerima surat dari DMFI terkait tuntutan kajian perdagangan daging anjing. Saya belum menerima surat ya, nanti coba kita lanjuti kalau sudah masuk bagian perekonomian, tandasnya. Dr. Eva Sridina Caniago atau disapa dengan Dr. Eva sing angkat bicara mengenai sikap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka terkait solusi perdagangan daging anjing di Solo. Sikap Gibran terhadap rakyatnya terkait persoalan daging anjing tersebut direspon langsung oleh Dr. Eva melalui akun Twitter pribadinya. Dr. Eva mengatakan bahwa putra Presiden Jokowi digaji untuk memberikan solusi terhadap permasalahan maraknya perdagangan anjing, bukan bertanya balik mengenai solusinya. Dalam tweetnya, Dr. Eva memposting berita berjudul di demo soal perdagangan daging anjing. Gibran solusinya apa? Kalau tak beri solusi, sing pusing aku. Mas Gibran digaji rakyat untuk memberi solusi yo mas, bukan untuk bertanya. Tulis Dr. Eva seperti dikutip dari @sridania. Eva pada Selasa 26 April dikutip dari fin.co.id. Dr. Eva Sridina Caniago atau disapa dengan Dr. Eva angkat bicara mengenai sikap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka terkait mengenai solusi perdagangan daging anjing di Solo. Diketahui, Koalisi Dog Meat Free Indonesia DMFI menurut Gibran Rakabuming untuk menyetopkan konsumsi daging anjing di Solo. Namun sikap Gibran terkesan tidak memberikan solusi terhadap perdagangan daging anjing ini, dinilai sebagai bentuk apatis pemerintah terhadap rakyatnya. Sikap Gibran terhadap rakyatnya persoalan daging anjing tersebut direspon langsung oleh Dr. Eva melalui akun Twitter pribadinya.